Ayo, kamu ambil dong bolanya. Iya deh. Ayo, lebih cepat sedikit. Harus sudah mau malam. Iya kak, sebentar lagi. Ayo ambil bolanya dulu. Kakak tolong ambilkan galahnya ya. Tanganku tidak sampai meraih bolanya. Iya, kamu tunggu di sana ya. Aku ambil galanya dulu. Ayo, ini galahnya. Halo, Van. Aduh, saya nggak bisa meeting hari ini. Kamu handle kantor ya? Klien? Kalau klien, Raisa aja yang ngurus. Iya, ntar. Iya. Ntar saya kirim berkasnya. Oke? Iya. Nay, rumah yang aku beli dari hasil lelang kemarin, sekarang udah bisa ditempatin. Nah, hari ini tuh rencananya kita mau ke sana. Ya, semoga itu sesuai dengan permintaan kamu. Kamu serius? Iya, serius. Kalau boleh, aku mau jahit baju lagi ya di rumah. Kan aku udah gak kamu bolehin lagi kerja di kantor. Iya, boleh kok. Tenang aja. Aku udah suruh Pak Jaja untuk mindahin barang-barang yang lama ke rumah yang baru. Makasih ya, Bim. Maaf, akhir-akhir ini aku sering diamin kamu. Iya, nggak apa-apa. Aku masih butuh waktu, Bim. Gak semudah itu nikah sama sahabat sendiri. Semua butuh proses. Oke. Kita jalan yuk.
Pak Jojo udah tiba duluan. Iya Pak, tadi kebetulan saya sudah hafal daerah sini jadi ambil jalan pintas. Terima kasih ya Pak Jeja. Iya Bu, sama-sama. Mari Pak, Bu, masuk. Oh iya Pak, di sini ada kolam renang juga kan? Iya Pak, ada Pak, tapi tidak terlalu besar Pak. Kalau Bapak mau cek ke belakang, nanti saya antar Pak. Oh, nggak usah repot-repot Pak. Biar kita berdua saja. Bapak silakan lanjutin pekerjaannya. Terima kasih ya. Iya Bu, sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa silakan panggil Bapak ya. Iya, terima kasih Pak Jojo ya. Kamu kenapa? Hah? Kamu gak apa-apa? Aku nggak kenapa-napa, Bim. Itu anak siapa, Bim? Ya ampun. Maya? Kamu udah besar ya sekarang? Ibu mana? Nah, ini Mayang, anaknya Pak Jaja. Dia emang belum bisa bicara. Ya mungkin dia kesini sama Pak Jaja. Mayang, lain kali kalau muncul jangan tiba-tiba ya. Oke? Ya udah Mayang, sekarang kamu main kesana ya. Om mau ngajak tante, mau lihat kolam renang belakang. Ya. Ya. Wah, kolam renangnya luas juga ya, Bim. Terima kasih ya. Sama-sama. Gimana? Kamu suka kan? Suka banget. Kamu kenapa tertarik dengan rumah ini? Rumah ini tuh punya nilai tersendiri buat aku. Lagian juga kan kamu suka berenang. Makanya aku pilih yang ada kolam renangnya. Iya, dulu aku memang suka berenang. Tapi entah kenapa, sekarang rasanya udah beda.
Ah, kamu bercanda. Tenang lah. Nay, Nay, kamu serius, Nay? Nay, Nay. Kamu kenapa dorong aku sih? Sudah dorong kamu. Nay. Nay. Nay, maafin aku. Aku beneran nggak tahu siapa yang dorong kamu. Terus, yang dorong aku siapa? Hantu. Oh iya, Nay. Besoknya aku lembur deh. Pulangnya bakal malam. Kamu nggak apa-apa kan sendirian di rumah? Iya, aku nggak apa-apa kok. Yaudah, aku mau istirahat dulu.
Terima kasih ya, Mayang. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang kau makan. Kalau ada. Pak Jaja! Pak Jaja! Iya, Bu. Kesini sebentar, Pak. Iya, Bu. Ada apa ya, Bu? Pak, kalau boleh saya tahu, ini dulu rumah siapa ya? Saya juga kurang tahu, Bu. Cuma kata Mas Bima, yang punya rumah ini sudah meninggal, Bu. Pak? Pak Jaja! Iya, Bu, maaf. Cuma sebatas itu aja, Bu, yang saya tahu, Bu. Iya, Pak. Tolong Bapak ambilkan koper suami saya ya, Pak. Iya, Bu. Soalnya saya mau susun bajunya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu, ini kopernya, Bu. Terima kasih ya, Pak. Ya, Bu. Bu, Ibu kenapa, Bu? Saya tidak apa-apa, Pak. Mungkin saya kurang istirahat saja. Oh ya, Pak. Saya minta tolong bawakan koper saya ke kamar ya, Pak. Iya, Bu. Mayang, kamu belum tidur? Ya sudah. Tante mau berenang dulu ya. Kalau Mayang sudah selesai main, Mayang langsung istirahat ya.
Nay, 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 bangun Nay. Nay. Pak Jaja, tolong ambilin anak Pak. Pak, mau kemana? Itu anaknya. Tolong Nay. Nay. Pak Jaja, tolong ambil minum Pak. Nay, kamu kenapa? Nay. 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 Nay, kamu kenapa sih? Nay. 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 Nay, kamu kenapa sih? Nay. 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 Kamu kenapa sih? Di mana rambut itu? Di mana kamu sembunyikan rambut itu? Rambut? Sekarang kamu jawab jujur. Sebenarnya ini rumah siapa? Atau jangan-jangan ini rumah kamu dan selingkuhan kamu? Nay, kamu ngomong apa sih? Aku benar-benar gak ngerti sama omongan kamu. Oke, aku jujur. Ini rumah keluargaku. Rumah peninggalan bapakku dulu. Tapi kalau soal rambut, aku benar-benar gak ngerti. Kamu kenapa nggak cerita? Kalau ini rumah orang tua kamu, Bim. Kalau kamu bilang, aku nggak bakal overthinking kayak gini. Nay, aku tuh cuma gak mau kamu nolak untuk tinggal di rumah warisan orang tua aku. Itu aja. Aku minta maaf ya, Bim. Makasih udah nolongin aku semalam. Iya. Udah gak apa-apa. Sekarang kamu tenangin diri kamu dulu ya. Iya, Bim. Sini. Sebenarnya tadi aku punya kejutan buat kamu. Tapi kamu keburu marah tadi. Aku mau ngajak kamu ke desa Banyu Bening. Karena aku ada penugasan di sana. Ya, mungkin kita di sana bakal nginap selama 5 hari. Aku mau kamu ikut.
Aku nggak mau kamu kenapa-napa lagi. Iya, Bim. Siang Pak, Bu. Mobilnya sudah saya siapkan. Koper-koper semua sudah saya masukkan ke bagasi. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Oh iya Pak, nanti kalau ada apa-apa, telepon aja ya. Kita pergi cuma 5 hari kok. Jangan lupa kunci pintunya. Siap Pak Bos. Yuk. Permisi Pak, boleh saya bantu bawakan barangnya? Boleh, silakan. Mari. Bukan pinang sembarang pinang sebelah nama tarian. Selamat datang di Desa Baju Bening. Desa ini adalah desa dengan 1000 tradisi. Perkenalkan, nama saya Pak Enggar Waluyo. Saya kepala desa di sini. Kalian boleh panggil saya Pak Enggar. Oh ya, kalau kalian ada apa-apa, silahkan tanyakan sama saya. Terima kasih Pak Enggar. Sambutan yang sangat-sangat meriah sekali. Oh iya, perkenalkan, ini istri saya, Kanaya. Kanaya. Selamat datang di desa kami. Saya Lana, Mbak. Jangan lupa mampir ke rumah saya ya. Saya sangat senang kedatangan teman perempuan ke desa ini. Terima kasih ya Lana. Nama saya Kanaya. Kalau gitu, mari kita ke rumah saya ya. Iya, ayo, Pak. Silakan. Mari, silakan duduk Pak Bima. Jadi, bagaimana Pak Bima? Berapa lama kalian tinggal di desa ini? Kira-kira 4-5 hari, Pak. Pekerjaan di kantor saya mengharuskan saya mendata jumlah warga yang ada di sini. Oh iya, Pak. Kalau boleh tahu, berapa jumlah warga yang ada di sini? Total kakak di sini sekitar 65 kakak. Terdiri dari 219 warga laki-laki dan sekitar 66 warga perempuan. 66. Sedikit sekali Pak perempuan di sini.
Oh, pantesan Pak. Tadi saya lihat kebanyakan itu perempuan tua sama anak-anak ya Pak. Kebanyakan perempuan yang tinggal di desa ini lebih memilih keluar kota untuk bersekolah. Ayo, silakan diminum, dimakan. Silakan. Oh ya. Andas, Andas, sini nak. Ya Pak. Oh ya, perkenalkan, ini Andas anak saya. Andas, tolong kamu antar mereka ke kamar ya. Dan nanti sore kamu ajak mereka berkeliling desa. Baik, Pak. Mari silakan. Ya, silakan. Mari begitu, saya permisi. Iya. Desa ini adalah desa yang dilindungi oleh pemerintah. Kalian akan banyak menemukan tradisi-tradisi unik yang belum kalian lihat sebelumnya. Itu mengapa desa ini sangat dijaga sekali kebudayaannya. Wah, berarti saya nggak salah pilih ya. Desa ini emang cocok sekali untuk dijadikan tempat argo wisata. Jangan salah menilai. Meskipun desa ini terkenal sebagai desa 1000 tradisi, namun kebanyakan orang di luar sana enggan datang untuk ke desa ini. Mereka menganggap desa ini adalah sebagai desa kutukan. Maksudnya, apa ini ada kaitannya dengan... Semuanya sudah saya siapkan. Kalau ada apa-apa, silakan cari saya. Saya ada di surau bersama Bapak. Terima kasih Andes. Kenapa, Nay? Kamu apa-apa? Kamu minum dulu ya. Kamu kenapa? Bim, aku barusan mimpi. Ada seorang perempuan di sungai di desa ini, Bim. Dia seperti sudah menungguku sejak lama. Aku tidak mengerti apa maksudnya, Bim. Kamu itu cuma kecapean aja. Terlalu lama di perjalanan saya. Ya udah, sekarang kita tidur lagi ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Lana, ngapain kamu malam-malam kesini? Mas, ini makan malamnya. Lana tidak bisa lama berada di luar. Lana takut ketahuan, Mas. Mas tahu sendiri kan? Kaki tangan Pak Kades itu ada banyak. Lana, kenapa kau membahayakan dirimu hanya untuk mengantarkan makanan ini? Mas, sudah. Aku ini calon istrimu. Kamu harus cicipi dulu masakanku. Kalau kamu tidak selera, aku takut, Mas, kamu akan meninggalkan aku. Kamu ada-ada saja, Lana. Ya sudah, kamu segera pulang ya. Mas tidak mau kamu ketahuan kalau kamu keluar malam. Terima kasih makanannya. Sama-sama, Mas. Lana pamit dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Lana. Iya, Mas.
Di sini rupanya kau, Lana. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Lana, kau sudah melanggar aturan desa ini demi bertemu dengan Huda. Padahal Huda bukan siapa-siapamu. Lebih baik kau menikah denganku saja dan tinggalkan Huda. Aku akan menjaga segala rahasiamu. Tidak, Andes. Aku tidak akan meninggalkan Mas Huda hanya untuk orang sepertimu. Tidak, Andes. Andes! Kau jangan rasa denganku, Andes. Jangan kira aku takut denganmu. Lana. Lana. Lana! Ini handukku. Mbak Kanaya, kita bertemu lagi. Terima kasih ya. Saya kesini hanya berjalan-jalan sebentar dan mampir ke sungai ini. Kamu mau mandi di sungai ini? Iya, Mbak. Sungai ini memang tempat pemandian warga desa. Semua kegiatan warga desa kebanyakan ada di sungai ini. Mulai dari mandi, mengaliri sawah, mengambil air minum, dan menangkap ikan. Oh iya Lana, saya masih penasaran. Perempuan-perempuan di desa ini kenapa sedikit sekali? Saya hanya melihat beberapa ibu-ibu dan anak-anak perempuan kecil di sini. Mbak Kanaya, Mbak harus tahu, desa ini desa terkutuk. Semua perempuan di desa ini selalu ditakuti akan adanya buyut. Apa Mbak tahu? Ada aturan yang dibuat oleh Pak Kades melarang setiap perempuan muda dan perempuan yang belum memiliki anak tidak boleh keluar rumah di saat matahari sudah terbenam. Dan apabila hal itu dilanggar, yang terjadi Pak Kades, Mbak. Pak Kades akan menumbalkan perempuan tersebut dan akan dibuang di sungai ini. Memangnya wujud buyut itu seperti apa? Sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti bagaimana wujudnya, Mbak. Ibu pernah bilang, katanya dia seorang perempuan
dengan wajah yang menyeramkan. Hampir setiap bulannya, selalu ada perempuan yang meninggal. Entah mengapa harus perempuan yang ditumbalkan. Semua teman-temanku sudah tidak ada lagi, Mbak. Beberapa di antara mereka ada yang ditumbalkan. Dan sebagian mereka kabur ke desa lain. Oh ya, Nay. Tadi waktu aku ke arah balai desa, aku ketemu sama Andes. Katanya akan ada satu warga yang ditumbalkan nanti malam. Entah ada apa di desa ini sebenarnya. Aku kasihan dengan perempuan-perempuan yang ada di desa ini. Mereka pasti sangat tertekan dan sangat ketakutan. Udah. Sekarang mendingan kita tidur aja, ya? Widarsi! 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 Widarsi, keluar kau! Widarsi! 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 Ada apa ini? Saya tahu Lana ada di dalam. Jangan kau coba untuk sembunyikan dia. Tidak. Jangan. Jangan bawa anak saya, Tuhan. Saya mohon. Anak saya tidak bersalah, Diam kau, Tuhan. Jangan. Siap, juragan. Tidak. Jangan, Tuhan. Kami tidak menemukannya, juragan. Tidak, kita sudah mencari kemana-mana. Lepaskan Andes! Andes, lepaskan! Lepaskan Andes! Lepaskan! Lepaskan Andes! Lepaskan! Lepaskan Andes! Bawa dia. Tolong, Ibu! Jangan bawa anak saya! Andes, saya tidak bersalah! Tidak tumpal, Ibu! Bawa saya saja, Tuhan. Ibu! Bawa dia. Lana! Tinggal, Andes! Ada apa ini? Berani-beraninya kamu membawa Lana. Lepaskan! Udah. Lepaskan! Lana sudah melanggar peraturan desa ini. Dan harusnya kau tahu tentang peraturan desa ini. Andes, jangan coba-coba kamu bawa dia. Jika kau ada masalah denganku, jangan jadikan Lana sebagai korbannya. Sudah! Lana sudah memberikan jawaban yang cukup padaku. Jadi, Lepaskan! aku sudah mengikhlaskannya untuk ditumbalkan kepada buyut. Iblis kau, Andes! Keterlaluan kau, Andes! Sudah! Lepaskan! Sudah! Sudah!
Lana yang malang. Lepaskan! Lepaskan! Ampun, Pak Kades. Lana tidak mau dijadikan tumpang, Pak Kades. Kamu sudah melanggar aturan di desa ini, Lana. Ikat dia dan letakkan di dermaga. Lepaskan! Lepaskan! Tolong! Tolong! Kamu mencari mati, Lana. Tolong! Ketemu. Diri. Bim, desa ini sepi sekali. Para warga pada kemana ya? Aku juga nggak tahu. Tapi coba, aku tanya sama ibu desa itu deh. Permisi, Bu. Ya, Pak. Saya mau nanya, Bu. Di desa ini kenapa sepi sekali ya, Bu? Para warga kemana? Tadi malam ada yang meninggal, Pak. Makanya semua warga desa pagi ini pergi ke sungai untuk ritual persembahan. Kalau kalian ingin ke sana, kalian lewat jalan itu. Pak Kades juga sedang berada di sana. Tapi kalian jangan sering-sering ke sungai itu. Di sana ada iblis yang bersemayam di dalamnya. Warga sini memanggilnya Buyut. Maaf Bu, memangnya siapa yang meninggal ya? Lana, Mbak. Anaknya Bidarsi. Lana. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bim, Kenapa, Nay? baru kemarin aku bertemu Lana di sungai, Bu. Dan kita saling bercerita di sana. Tapi hari ini dia menyusul teman-temannya, Bim. Aku tidak menyangka. Ternyata aturan di desa ini bisa sekejam itu, Bim. Bim, kenapa semua orang menatapku seperti itu? Enggak, nggak apa-apa. Mungkin mereka agak aneh aja melihat orang asing. Bagaimana Pak Bima? Semoga kalian betah ya tinggal di desa ini. Kami sangat nyaman, Pak, tinggal di desa ini. Warga-warganya juga ramah-ramah. Maaf Pak, kalau boleh saya tahu, Pak Enggar dan warga di sini sedang melakukan ritual apa ya? Ini adalah salah satu tradisi di desa ini. Semua warga wajib harus mengikuti aturan di desa ini. Jika tidak ingin ada anggota keluarganya meninggal karena buyut. Sungai ini adalah sumber kehidupan. Maka, sebagai imbalannya, kita harus bisa balas budi untuk kebaikan di sungai ini. Ritual ini kita persembahkan untuk Buyut. Buyut adalah penjaga di sungai ini. Tidak ada satupun yang bisa melihatnya.
Jika jasad warga tenggelam di sungai ini dan muncul ke permukaan, maka artinya ia tidak diterima. Tetapi kebalikan, jika jasad warga tenggelam dan tidak muncul ke permukaan, maka itu artinya ia diterima. Balas budi. Balas budi bukan berarti harus menjadikan warga desa ini sebagai tumbal untuk buit itu. Anda orang baru di sini. Jangan sembarangan bicara. Lana sudah melanggar aturan di desa ini. Maka dia harus menyerahkan diri untuk bunuh. Maaf Pak, kalau istri saya lancang. Kalau begitu kami permisi dulu ya. Kurang ajar. Nay, kamu tuh kenapa sih? Maksud kamu apa, Bim? Bicara seperti itu di depan Pak Kades. Aku tahu betul ada yang tidak beres di desa ini. Nay, ini tuh desa orang. Kamu jangan sembarangan bicara. Aku tidak sembarangan bicara. Karena apa yang aku lihat itu semua tidak seharusnya terjadi, Bim. Semua kematian yang ada di sungai itu semua kehendak Tuhan. Sekarang aku paham kenapa semua gadis-gadis di desa ini menghilang. Nay, cukup. Ini bukan urusan kita, ya? Bim, kamu harus percaya denganku, Bim. Aku ini istri kamu. Aku adalah manusia yang punya hati nurani. Kalau kamu tidak mau percaya denganku, biar aku sendiri yang cari tahu tentang desa ini. Yaudah, oke. Besok kita pulang. Aku nggak mau kamu terlibat di dalam masalah desa ini. Ayo. No. Udah 2 jam aku mancing. Ikan yang gak nyambar-nyambar ya. Heran aku. Ya sabar. Namanya juga ikan. Kalau mau cepet dapat, mancing di pasar. Pakai umpan duit. Be, kau senyaman. Tak ada nak ngume kalau dah dapat. Laku. Jangankan ikan. Data malam jak menkurang. Ngume sampai pagi. Pening kepala aku. Halo Mon. Gak usah jadi beban pikiran. Buyut di bawah sana sedang tertawa melihat Mon. Hus. Cakap kau. Aku sial santai. Buyut tak bakal muncul lagi. Pak Kades nyebut. Mayat Lana ada ditemui. Lah berarti mayatnya diterima dari buyut. Nah, gede kan Eno? Oke Man, tarik Man. Mendapat, kita bagi 2 ya. Mon. Pak, kita kehilangan warga kita lagi, Pak. Ratno dan Momon. Mereka berdua semalam mencari ikan di lubuk sungai. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan sampai warga kita habis di sungai itu. Kau tenang saja, Andes. Kita harus memaksa Patrisno berbicara. Karena dialah yang tahu bagaimana cara menghentikan bunuh itu. Ayo,
Makasih, Bu. Ini sarapannya. Terima kasih. Sama-sama. Maaf, Bu, saya agak lama. Tadi saya mampir sebentar. Saya lihat orang ramai-ramai di depan surau. Ternyata tadi malam ada yang meninggal. Mereka warga desa ini. Katanya mereka ditarik oleh buyut saat sedang memancing di sungai. Apa boleh saya melihat ke sana? Boleh, Bu, tapi sebaiknya Ibu tidak perlu ke sana karena jasadnya sudah membusuk. Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, apa Ibu tahu rumahnya Lana dan ibunya ada di mana? Maaf, Bu, saya kurang tahu. Saya fungsi dulu ya. Bedarsi, ayo ikut saya. Kamu kenapa mau mengantarkan saya? Kamu tidak perlu tahu. Aku hanya ingin membantumu. Kamu jangan pernah percaya pada semua orang di desa. Sebenarnya ada apa di desa ini? Desa ini bukan tempat yang baik untuk orang sepertimu. Cukup aku yang mengalami hal itu semua. Semua kepahitan, nafsu, rasa iri dengki, dendam dan musyrik menjadi satu emosi yang membuat desa ini dikutuk untuk selamanya. Kita sudah sampai. Di sana rumahnya. Permisi. Permisi. Mas, lihat istri saya nggak, Mas? Orangnya nggak terlalu tinggi, terus rambutnya panjang,
badannya agak gemuk, Mas. Mungkin ke sana, Mas. Oh, baik, Mas. Makasih ya. Sama-sama. Makasih ya, Pak. Trisno. Trisno, apa kabarmu? Aku tidak menyangka, Trisno, umurmu bisa selama ini. Ada apa kau datang kemari, Enggar? Aku sudah menyesal mengikuti semua kemauanmu. Apalagi yang kau inginkan dariku. Jangan seperti itu, Pak Trisno. Pak Trisno harus membantuku dan warga desa di sini. Dan tentunya aku berterima kasih kepadamu karena sudah membuat warga percaya. Jangan berharap kau lebih dariku, Enggar. Waktuku memang tidak akan lama lagi. Tapi aku tidak akan pernah mengikutimu lagi. Pak Trisno. Seharusnya Pak Trisno itu berdoa atas kesembuhanmu. Apakah kau tidak mau lagi melihat anakmu Kanaya? Enggar, apa maksudmu, Enggar? Anakku ada di sini bersama istrinya, yaitu anakmu Kanaya. Bukankah kau tidak mau jika nasib Kanaya sama dengan Rati? Sekarang kau jawab. Bagaimana cara menghilangkan kutukan itu? Kau memang durjana, Enggar. Kutukan itu takkan pernah hilang. Hanya Kanaya yang bisa menghilangkan kutukan itu. Kurang ajar kau, Trisno. Kurang ajar kau, Trisno. Kau memang cari mati, Trisno. Terus Mbak, terus tarik nafas, dikit lagi Mbak, dikit lagi. Tarik nafas, terus Mbak, terus. Ya lagi, dikit lagi Mbak. Selamat ya Mbak.
Selamat ya Pak Trisno. Anaknya kembar dan dua-duanya perempuan. Tapi apa Darsi? Tapi salah satu anaknya cacat, Pak. Kenapa bisa seperti ini Darsi? Ya Allah, Gusti. Jangan sampai warga tahu. Ini akan menjadi berita yang sangat buruk. Aku tidak ingin anakku dihina orang lain, Darsi. Aku tidak ingin anakku dianggap anak iblis. Mbak Siwi? Mbak? Mbak Siwi? Mbak? Pak Trisno? Sepertinya Mbak Siwi sudah tiada, Pak. Siwi? 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 Siwi, bangun Siwi. Siwi? Siwi, bangun Siwi. Karena kita sudah lahir, Siwi. Siwi, bangun. Siwi. Siwi. Pak Trisno yang sabar ya, Pak. Saya akan membantu Bapak merawat anak-anak Bapak. Mereka aku beri nama Kanaya dan Rati. Darsi, kau bawa Kanaya ke rumah. Dan Rati biar aku yang jaga. Aku tidak ingin kau dihina orang lain atas anak ini, Darsi. Tapi Pak, ini anak muda Mbak Siwi. Tidak mungkin aku membawanya. Tak apa, Darsi. Aku ingin Kanaya hidup bahagia dan memiliki sosok ibu. Siwi juga pasti menyetujuinya. Baiklah Pak, jika itu maumu, saya akan membawa Kanaya. Saya akan merawatnya seperti anak kandungku sendiri. Pak Trisno yang sabar ya Pak. Kalau begitu, saya permisi. Trisno, di sini rupanya kau. Aku sudah mendapatkan kabar dari Andas tentang kelahiran anakmu itu. Kenapa bisa seperti ini, Darsi? Kurasa kamu juga sudah tahu kan? Desa ini adalah desa sakral. Berani-beraninya istrimu melahirkan seorang anak yang tidak sempurna itu. Jangan belum Enggar. Kita tidak pantas berbicara seperti ini. Kedua anakku ini adalah pemberian Tuhan. Kau jangan bawa nama Tuhan, Trisno. Tuh, itu anakmu yang cacat itu adalah bukti nyata kalau kau itu dibenci dari Tuhan. Lantam kau, Enggar. Trisno, Andas, cepat kau sebarkan berita ini ke semua warga. Warga desa harus tahu kalau Trisno memiliki seorang anak yang cacat. Dia mau aku kutukan di desa ini. Trisno, keluar kau Trisno! Trisno! Keluar kau! Keluar kau Trisno! Trisno! Keluar kamu mau kutukan!
Lenyapkan bayi itu. Tidak boleh ada anak cacat di desa ini. Lenyapkan. Ini yang kalian cari. Anak cacat ini yang kalian cari. Anak ini sudah dikutuk. Kita harus segera melenyapkannya. Itulah akibatnya jika kau berani mengambil siwi dariku. Jangan coba-coba menjadi pemimpin di desa ini. Pak Trisno menenggelamkan anaknya di hadapan semua warga desa. Ibu tidak tahu mengapa ia tega menenggelamkan anaknya sendiri. Dengan perasaan dilema, amarah, kecewa, dan sedih, Pak Trisno merasa telah gagal menjadi seorang ayah. Ia menangis dengan sejadi-jadinya, sampai ia tidak mau makan dan sakit-sakitan. Waktu itu, ibu sudah pernah membawakan air. Tapi Pak Trisno tidak mau menemuinya. Karena ia takut. Karena ia akan bernasib sama seperti Ratih. Saat Kanaya berumur 7 tahun, ibu berinisiatif membawa Kanaya ke kota dan menitipkannya di panti asuhan. Jangan tinggalkan ayah, Bu. Dengan harapan Kanaya akan selamat dari Pak Kades. Semua yang ibu lakukan sudah dengan persetujuan Pak Trisno. Dan ibu sudah tidak mau lagi mengingatkan anaknya. Hai, nama aku Putri. Nama kakak siapa? Aku Kanaya. Kakak Naya. Sejak saat itu, kutukan di desa ini benar-benar terjadi. Banyak sekali korban yang tenggelam di sungai. Pak Kades memiliki 2 orang anak yang bernama Bima dan Ayu. Ayu tenggelam di sungai saat sedang bermain dengan Bima, kakaknya. Bima. Bu, apa benar nama anak yang ada di foto ini adalah Kanaya? Iya, ini adalah Kanaya saat berumur 7 tahun. Jadi ibu adalah orang yang sudah merawat Kanaya dulu. Saya Kanaya, Bu. Kanaya, saya sekarang sudah menikah dengan Bima, Bu. Saya istrinya Bima, Bu. Apa? Kanaya, Bima adalah putra sulung dari Pak Enggar. Kamu harus berhati-hati, nak. Apa tujuan Bima ke kota mengikutimu dan menikah denganmu sekarang ini?
Sekarang kau harus temui bapakmu, nak. Pak Trisno masih hidup. Ia pasti senang melihatmu saat ini. Pak Trisno tinggal di dalam hutan, di belakang rumah Pak Kades. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Naya permisi, Bu. Berhati-hatilah, nak. Apa yang Bapak lakukan? Cukup, Pak. Berani-beraninya kau, Bima. Di mana istrimu? Pak, aku udah ikutin semua kemauan Bapak, Pak. Aku telah menjadikan Kanaya sebagai istriku dan membawanya kemari, Pak. Sekarang apa tujuan Bapak? Kalau Bapak ingin macam-macam sama Kanaya, aku nggak akan tinggal diam. Bima, ini semua karena Kanaya. Kanaya yang sudah membuat Buyut itu hardi di desa ini. Maka dia harus bertanggung jawabkan. Ades, ayo kita cari. Pak, jangan Pak. Pak, Pak. Lebih baik kau nggak usah ikut campur. Sebaiknya kau diam. Ikuti apa kata-kata Bapak. Anakku Bima, kau carilah Kanaya sebelum gelap. Enggar adalah orang yang bejat dan licik. Ia memanfaatkan cerita buyut itu dengan menjadikan gadis-gadis itu sebagai tumbal. Padahal gadis-gadis itu hanya untuk nafsu bejatnya. Kau harus tahu, nak. Andes memiliki seorang ibu yang bernama Marlina. Andes tidak mengetahui jika ibu kandungnya dibunuh oleh bapak angkatnya sendiri. Enggar mengasuh Andes setelah ia membunuh ibunya. Pergilah, nak. Carilah Kanaya. Sedang apa di sini? Apa yang kau cari, Kanaya? Aku sudah lama menantimu. Sekarang kau akan tahu jawabannya.
memilih Trisno. Kau mau? Kanaya yang akan dilenyapkan. Kau mau? Warga-warga akan segera berdatangan ke sini. Kamu harus cepat memilih jawabanmu, Trisno. Enggar! Enggar! Bisa diam nggak? Kanaya. Apa kabarmu, Kanaya? Aku sudah lama menantimu, Kanaya. Aku sengaja menitipkan Bima ke panti asuhan agar dia bisa mengikutimu kemanapun kau pergi. Wanita ini sudah melanggar aturan desa. Dan dia tidak memiliki anak. Jadi, dia pantas untuk ditumbalkan. Apa maksud kalian? Kalian semua sudah dibohongi oleh Pak Kades. Kurang ajar! Kalau kau melanggar aturan di desa ini, maka kau harus menanggung akibatnya. Saya sekarang sedang mengandung anaknya Bima. Saya akan segera memiliki anak. Dan saya tidak melanggar aturan desa ini. Buang dia ke sungai. Pastikan dia tenggelam. Hei, Kanaya! 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 Apa yang kau lakukan kepada istriku, Enggar? Kau benar-benar iblis! Kau bukan manusia! Asal kalian tahu, aku adalah Bima. Anak kandung Pak Enggar Waluyo. Tapi sekarang, dia bukan lagi bapakku. Dia adalah penyakit di desa ini. Dan kalian semua dibohongin. Anak istri kalian telah menjadi tumbal. Dan kau, Andes, kau ingat Marlina? Ibumu juga adalah korban dari nafsu kejahatan. Sebaiknya kalian berdua cari Pak Kades. Tangkap dia.
Kanaya. Rati, maafkan aku Rati. Kau tidak bisa dengan aku. Rati, Raka Jahanam sudah menantimu. ampun, ampun Rati, ampun Rati, ampun Rati, jangan, tolong. Tidak. Juragan, kami tidak menemukan Pak Kades. Sebaiknya kalian bantu Bima menemukan istrinya sebelum semuanya terlambat. Baik, Juragan. Bima, aku minta maaf. Aku sudah dibutakan oleh kejahatan Bapak. Dan aku sudah menyesali segala perbuatanku terhadap desa ini. Aku gak pantas untuk dimaafkan. Jangan, Des. Gak ada yang perlu disesalkan atas apa yang telah terjadi. Sekarang lebih baik kita memperbaiki apa yang telah hilang dan rusak dari desa ini. Pak Bima! Pak Bima! Kalian sudah ditemukan! Kanaya. Kanaya, Kanaya, Kanaya bangun Kanaya, Kanaya bangun, Kanaya bangun Kanaya, maafin aku Kanaya. Kanaya, bangun Kanaya. Aku Rati. Bima sudah menunggumu. Kamu udah sadar? Alhamdulillah.
Namanya anakku. Bapak bangga melihatmu, nak. Maafkan Bapak tidak bisa menemanimu, nak. Bapak. Maafkan bapakmu, nak. Bapak. 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 Apa yang sudah Bapak lakukan terhadapku dan Ratih bukanlah keinginannya. Mengorbankan seorang anak demi anaknya yang lain di saat harus kehilangan istri yang dicintai bukanlah hal yang mudah. Dari Bapak aku belajar apa itu pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan. Buyut bukanlah iblis seperti yang dikatakan. Manusia yang memiliki hati yang busuk dan manusia yang mendewakan hawa nafsunya, itulah iblis yang sebenarnya. Sekarang aku menyadari bahwa semua yang telah terjadi bukanlah karena iblis, jin, dan setan, melainkan karena ulah manusia itu sendiri. Pak Jaja. Pak, Bu. Syukurlah Bapak Ibu sampai dengan selamat. Mayang di mana ya, Pak? Mayang sudah meninggal, Bu, 3 tahun yang lalu. Mayang tenggelam di kolam renang belakang.